saat dokter bilang seperti itu, saya hancur. Karena di rumah saya pun banyak yang meninggal di kompleks saya. Banyak bendera kuning. Nah, saya pulang ke rumah, saya pagi-pagi saya berdoa. Podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah Minggu di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Buat Bapak Ibu dan teman-teman yang berada di wilayah Jakarta Pusat dan sekitarnya, mari bergabung. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai, pilihan cuma ada dua. Yang pertama, sendiri seumur hidup. Yang kedua, berdamai dengan pasangan. Mari terus kita dukung Podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Saat ini di studio Podcast Kana sudah hadir Ci Yona Aprianti. Shalom Ci. Shalom. Wow. Ci Yona sudah menikah dan punya 2 orang anak ya? Ya, Wow. Dulu ketemu suami di mana, Ci? di sosial media. Oh. Oke, di sosial media ya. Iya. Sebenarnya tidak dianjurkan, tapi nggak masalah. Ya, jadi tidak dianjurkan, tetapi bukan berarti tidak bisa. Ya. Oke, dan akhirnya ketemuan. Kopi darat nih. Ya, ketemuan PDKT sebulan. Oke, sebulan. Iya. Oke, dan Terus kami tuh waktu dia bilang mau jadi pacar saya bilang kamu kalau mau cari pacar jangan sama saya. oh gitu. Ya, saya carinya suami, bukan pacar. Iya. Oke. Terus akhirnya dia ya udah saya juga nyari pasangan hidup. Katanya. Terus akhirnya saya sama suami itu nyuruh berdoa dulu gitu. Oke, ya. Berdoa dulu sampai akhirnya ya udah kita pacaran terus selama 1 bulan. 1 bulan. Ya di bulan Oke. September. Oke, dan Ya. langsung nikah waktu itu. Ya suami langsung bilang kita merit aja deh. Gitu. Waduh, ini sebenarnya resikonya tinggi. Iya. Bukan nggak bisa ya, tapi resikonya tinggi karena Iya. pertama ketemu dari sosial media, Iya. harusnya butuh waktu untuk saling mengenal. Iya, Ya, benar. karena banyak sekali korban sebenarnya di luar sana akhirnya Iya. bercerai karena memang terlalu singkat. Sekali lagi tidak dianjurkan, tetapi bukan berarti nggak bisa. Iya. Oke, jadi ini langsung married ya. Ya langsung merit di bulan Desember. Wow, Jadi benar-benar. hitungannya 3 bulan aja gitu persiapan Iya, kita. ini benar-benar resiko cukup tinggi. Tapi oke, Iya. dan ya nggak apa-apa, tapi bertanggung jawab. Iya. Ya. Kedua orang tua nggak ada masalah ya, direstui ya. Direstui. Oke. Dan bagaimana? Langsung dikaruniai anak pada saat itu? Kami merit Desember, itu Januari saya udah positif hamil. Oh, wow. Iya. Terus tapi kami harus merelakan kandungan pertama kami. Kandungannya lemah. Lemah? Ya, jadi saat itu tuh saya itu masih bekerja di Jakarta Barat, Kedoya. Oke. Kantor saya itu nggak pakai lift, jadi pakai tangga di lantai 4. Aduh, Ya, jadi- tiap hari itu ke lantai 4 Iya. naik turun. Iya. Harus naik turun. Terus rumah juga kan jauh di Tangerang. Lah iya. Iya, jadi ya kita jalanin aja gitu.
ternyata pas hari Kamis itu saya sudah pulang kerja, Ya. itu keluar bercak darah. Oh, Akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit. ya. Kata dokternya ini keguguran. Aduh. Ya, jadi langsung ditangani operasi. Ya. Dan di operasi itu dokter kan suka kasih hasil ininya ya, hasil operasinya. Ya. Ibu, ini cuman hamil anggur katanya. Hamil anggur apa itu? Iya, jadi belum ada janinnya. Oh. Baru ada rumahnya, jadi masih kosong. Oke. Jadi ibu ini itu di depan mertua saya, dokternya ngasih tahu juga. Oh, ditemani mertua pada saat Iya. itu ya? Terus jadi ini mau dikubur atau mau dibuang juga nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Iya. Ya, jadi akhirnya kami pilih buat dikubur aja di tanaman gitu. Ya udah kami pulang, terus kami bed rest di situ selama seminggu saya belum bisa kerja. Ya, terus dokternya bilang juga kalau misalnya mau hamil lagi, Ya. itu 3 bulan nunggunya. Oh ya. Biar Iya. proses di perutnya bagus dulu. Ya, pemulihan dulu Ya, lah. pemulihan. Ya. Tapi di situ kami memutuskan untuk program hamil lagi itu 1 tahun. Oh, oke. Iya. Lebih bagus, Iya. ya kan? Dokter menganjurkan 3 Iya. bulan, ini 1 tahun, lebih bagus. Karena kan kemarin ini kami pacarannya sebentar gitu. Oh, jadi ini mau... Iya, jadi Ya. maunya berdua dulu deh selama 1 tahun itu. Oke. Dan waktu keguguran itu keluarga besar marah nggak? Ke mertua sih. Mertua? Ya, mertua tuh di depanku ya dia terlihat menghibur ya. Cuman waktu itu sempat saya tahu saya lagi masih bed rest nih di rumah, saya mau ke warung. Iya. Dan ibu warung itu bilang katanya, "Oh, kamu keguguran ya? Oke. Kamu jalan-jalan terus sih, nggak betah di rumah orangnya." Terus saya langsung kaget. "Hah? Kenapa?" gitu. Oh, iya. "Ibu tahu dari mana?" gitu kata saya. Terus kata ya yang punya warungnya bilang, "Ya dari mama mertuamu lah," katanya. Aduh, itu hancur hati saya. Iya. Karena pertama kami sedang berduka ya. Iya. Ya. Terus saya nggak bisa marah karena saya masih menghormati suami saya juga saat itu. Iya. Jadi ya udah saya biarin, saya ngomong ke suami, saya cerita apa adanya yang diceritain ibu warung itu. Terus kata suami saya, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Dan Ciona kepahitan nggak pada saat itu? Jujur kepahitan, sampai mertua meninggal pun kayaknya susah buat mengampuni. Oh, mertua sudah meninggal? Iya. Susah mengampuni sampai mertua meninggal? Iya, karena terus teringat. Iya, terus teringat di saya berusaha untuk selalu gitu ketika saya melihat mertua saya selalu bersikap biasa, tapi hati tetap terluka gitu. Ya, oke. Ya, jadi ya udah deh gitu. Tapi Ciona tahu kan tentang pengampunan dalam firman Ya, Tuhan? tahu. Kayaknya nggak ngefek gitu ya? Iya, itu sulit, Pastor, karena saya selalu bilang sama suami saya, suami saya nanya gitu maksudnya, "Ma, kamu mengampuni mama saya enggak?" "Saya bukan Tuhan Yesus," saya bilang. Saya nggak punya hati seperti Tuhan Yesus yang mau mengampuni gitu. Sulit bagi saya gitu. Ya, terus bukannya stop berhenti di situ, tapi ada lagi, Pastor. Oh, ada lagi yang lain? Iya. Oh, jadi sering diomongin di belakang gitu? Iya, sering diomongin di belakang. Aduh, digosipin nih dari belakang Ya, nih. bahkan ke saudara-saudaranya gitu. Padahal saya sudah melakukan yang terbaik. Saya bangun pagi, mau kerja saya masakin, terus saya beres-beres rumah. Oke. Ya, tapi di mata mertua saya selalu salah. Oh. Tapi tenang Ciona, sepertinya banyak yang mengalami hal yang sama. Ya, banyak mengalami hal yang sama. Artinya tuh perasaan kita udah jadi menantu yang baik, bahkan yang terbaik gitu. Tapi kok
tetap aja di mata mertua salah gitu Iya, ya. iya benar. Tapi ya itulah kehidupan. Kalau kita sudah menikah dengan anaknya, ya kita bersatu memang dengan semua keluarganya. Iya, Kita bersatu dan kita menerima, ya udah kita menerima semuanya dengan berbagai macam karakter. Nah, itulah pernikahan, menyatukan semua keluarga besar menjadi satu kesatuan bersama dengan kita. iya. Oke. Dan bagaimana dalam pernikahan Ciona senang memiliki suami yang ketemu di sosial media? Senang. Oke, ketemu yang tepat. Ya, puji Tuhan ketemu yang tepat. Oke, Ya. bagus. Tapi mungkin suami saya nggak tepat. Hah? Maksudnya Ciona ketemu dengan laki-laki yang tepat. Iya. Tapi suami Ciona tidak ketemu dengan perempuan yang tepat. Iya. Loh, ini gimana ceritanya? Jadi saya itu orangnya dominan. Oh. Ya, mungkin ini efek karena saya ditinggal papa saya itu umur 11 tahun, papa saya udah meninggal. Oh. Ya, jadi saya tuh keras kepala banget gitu. Oke. Jadi orangnya nggak mudah lunak. Terus saya sering kasar sama suami. Dulu 3 tahun pertama itu saya selalu ngucapin kata cerai. Loh. Ya, jadi masalah sedikit sepele itu langsung kita cerai aja deh. Kita cerai aja. Ya. Tapi Ciona tahu kan orang Kristen nggak boleh bercerai? Iya, tahu. Tapi ya waktu itu emosi gitu. Jadi karena emosi jadi kita nggak bisa berpikir jernih gitu, Pastor. Oke. Ya. Jadi pokoknya ada masalah sedikit cerai. Iya. Berarti udah ratusan kali ngomong cerai nih. Iya. Ya karena 3 tahun kan pasti. Iya. Pasti banyak sekali persoalan-persoalan kecil yang bisa menimbulkan kata-kata itu terucap ya. Iya. Dan saya juga sering menampar dan menendang suami saya. Nggak ngelawan? Nggak, suami saya cuma bisa nangis. Lah. Nangis? Iya, nangis. Serius? Serius. Dia nggak pernah ngebentak saya, bahkan melototin saya juga nggak pernah. Wow. Ya, jadi ya saya bertahun-tahun akhirnya malu sendiri. Ya ini suami yang benar-benar takut Tuhan sekali. Sebenarnya sangat gampang untuk mukul balik atau balas balik. Iya. Ciona sangat gampang sekali ya. Iya, gampang banget. Iya, tetapi dia memilih untuk diam dan nangis ya. Iya, dia udah nangis. Bahkan dia sempat bilang, pukul lagi, pukul aku terus mah, sampai kamu puas. Iya. Kalau itu yang membuat kamu seneng nggak apa-apa. Kalau aku bisa mati di tangan kamu juga nggak apa-apa. Yang penting kamu seneng. Itu yang diucapin suami saya waktu itu. Oh. Dan itu mertua tahu nggak kalau Ciona mukulin? Kebetulan mertua itu kerja, jadi pulangnya setiap hari Jumat. Jadi nggak tahu ya persoalan ini ya. Nggak tahu. Pokoknya dia taunya pernikahan baik-baik aja gitu ya. Baik aja. Ternyata anaknya digebukin. Karena yang bikin saya kesal itu suami saya selalu apa-apa kata mama. Oh. Ya, kata mama. Jadi kalau soal perkara masak aja nih, mama saya dulu nggak pakai gula gitu. Oh. Terus kamu coba deh bikin ini kayak mamaku dulu. Itu kan kita sebagai istri itu kayak kesel. dibandingin gitu ya. Iya. Kayaknya masih lebih baik mamanya gitu daripada istri gitu ya. Oh iya. Terus ada masalah yang ya dia sama lawan jenis di tempat kerjanya, menurut saya itu ngomongnya terlalu mesra gitu. Oh. Tapi menurut dia enggak. Oh. Iya, jadi kan kadang suka pakai yang emo itu. Yang ketawa malu, senyum malu itu. Ya, Ciona cemburu. Iya, maksudnya kok bisa lawan jenis tuh nggak boleh kayak begini gitu. Ya itulah masalah-masalah yang sebenarnya sepele. Ya, itu sebenarnya bukan perkara yang besar, tetapi Ciona membuatnya jadi perkara yang besar. Iya. Dan itu jadi konflik dan konflik. Iya. Makin sebel sama suami. Iya, waktu itu makin sebel. Ya, udah sebel sama mertua, sebel sama suami juga. Terus tapi
Ya suami terus bersabar, Ya. mendoakan saya untuk saya terus berubah. Wow. Dan bahkan dia bilang saya nggak akan nyuruh kamu untuk berubah. Saya mulai dari diri saya sendiri. Keren banget. Iya. Itu yang benar. Iya. Karena untuk mengubahkan seseorang kita harus mulai dari diri sendiri, Betul. menurut dia. Betul. Iya. Itu betul. Itu sangat betul. Iya. Kebanyakan pernikahan di luar sana selalu menuntut agar pasangannya berubah, Iya. bertobat, sadar. Ya dimulai dari kita dong. Kita Iya. nuntut pasangan sadar, bertobat, kitanya sendiri belum. Kita menuntut pasangan kita deket sama Tuhan, kitanya sendiri belum. Iya. Itu bagus. Jadi dimulai dari suami dulu gitu ya. Iya. Dimulai dari aku dulu gitu ya. Iya. Itu hebat banget. Iya, sampai akhirnya saya itu tinggal di mertua 6 bulan. Oh, Iya, 6 bulan. Waktu pas kami mau pindah, kan kami ngontrak. iya. Kontrak, mertua saya nggak setuju. Nggak setuju satu rumah. Nggak setuju pindah. Maksudnya dia ditinggal sendirian di rumah, nggak mau. Oke. Ya, jadi dia bilang ke anaknya, suami saya, Iya. mama tuh udah tua gitu. Iya, no, siapa yang Masih- jaga gitu ya? Iya. Terus saya bilang sama suami saya, kamu nggak nyadar konflik ini selalu ada tuh dari mamamu gitu. Bahkan saya nyuci pun yang udah dari pagi saya masih diprotes. Masih diprotes kayak rumah masih kotor lah apalah. Oke. Saya nggak mau. Saya itu istri kamu, saya bukan pembantu kamu. Oke. Saya sampai bilang gitu. Jadi hari-hari penuh dengan konflik lah dalam satu Iya. rumah tuh ya? Iya. Terus saya bilang sama suami saya, kalau kamu mau tetap di sini, kita cerai. Oh. Kamu nikahin aja mamamu. Oh. Kenapa kamu harus nikah sama saya kalau kamu nggak mau dengar kata saya gitu? Duh. Iya. Terus akhirnya suami saya besoknya dia langsung ngomong, tetap keputusan kami akan ngontrak. Dan mama mertua saya emosi. Oh. Dia emosi, dia bilang, yaudah kalian pindah. Tapi kalau susah, Iya. jangan cari mama. Oke. Ya. Artinya bertanggung jawab ya, pindah nih bertanggung jawab Iya. ya gitu ya. Iya. Oke. Ya udah, tapi ngomongnya nggak ke suami saya sih sebenarnya. Ngomongnya ke saya, tapi sambil saya beres-beresin barang yang mau saya bawa. Oke. Jadi kayak sedikit menyindir gitu. Nggak ngomong langsung, tapi menyindir. Tapi saya nggak jawab. Dalam hati saya, bodo amat. Oke. Yang penting saya udah pisah gitu. Ya, ada bisa ya. Oke. Iya. Ya. Ya udah, jadinya kami ngontrak. Udah tuh, udah lebih enak lah. Ya, udah tidak bersama dengan mertua nih. Ya, udah nggak bersama dengan mertua. Karena yang membuat saya sering keluar rumah itu ya saya selalu apa-apa salah. Oh, keluar rumah salah? Enggak, jadi kayak kalau saya lagi ada di rumah, Ya. saya lagi santai-santai, lagi nonton TV atau apa gitu. Salah aja pokoknya semua. Iya, pokoknya salah. Makanya itu saya nggak mau di rumah gitu. Selalu pengen keluar gitu ya. Iya. Oh, ini udah tidak ada damai sejahtera lagi di rumah nih. Iya, Oke, dan setelah ngontrak akhirnya nikmat di rumah ya? iya, nikmat banget. Oh, tidak ada musuh nih. Jadi konfliknya hanya kami berdua. Oke. Um, Sampai akhirnya dikaruniai keturunan ya? Ya, yang hamil kedua itu kan setelah 1 tahun berikutnya saya hamil. Saya itu sempat musuhan sama mertua agak lama juga. Loh, musuhan beneran? Ya, karena dari yang kami pindah itu, jadi mertua saya tuh merasa kok kayaknya anaknya itu nggak mendengar dia lagi gitu. Iya. Oke. Dan di situ dia waktu anak saya lahir Desember 2018, tanggal 27 itu dia datang. Ya, lihat cucu. Ya. Oke. Bersama suami barunya. Hah? Ya, jadi sempat nikah waktu pas kita lagi slack itu yang udah nggak berkabar. Mama mertua sempat nikah? Ya. Kedua kali? Ya, Suami pertama apa? Meninggal? meninggal. Oh, nggak apa-apa. Ya. Nah, menikah lagi dengan orang Malang. Oke, Kristen. Ya, Kristen Katolik. Di- Kristen Protestan. Ya, diberkati di gereja berarti ya? Iya, Nggak apa-apa diberkati. sebenarnya, nggak ada masalah. Nah, terus
mungkin disuruh suaminya yang di Malang Heeh. untuk minta maaf gitu, Oh, supaya baikan. bagus. Ya. Jadi dia datang ke rumah, ya saya menghargai usahanya datang ke rumah saya gitu. Oke, Jadi iyalah. akhirnya kami berbaikan. Iya, iya, iya. Oke. Dan pulih ya hubungannya. Ya pulih tapi tidak melupakan lukanya. Oke. Iya, iya, iya. Ya, jadi pulih tidak melupakan lukanya itu. Jadi ya komunikasi seperti biasa. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Tapi hati saya masih terlalu sakit gitu. Oke. Ini sepertinya harus belajar lebih lagi nih dalam pengampunan nih. 70 kali 7 kali. Yesus mengajarkan kita mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya benar-benar tanpa batas dan totalitas. Ya. Dan anak pertama, anak kedua nggak ada gangguan dalam masa-masa kehamilan? Yang pas anak kedua di usia 4 bulan mau jalan ke-5, suami saya itu kena COVID. Oh. Ya, COVID yang Oh, ini zaman-zaman COVID. Iya, yang ambulan di mana-mana, terus banyak yang meninggal karena COVID itu. Ya. Anak saya yang paling gede itu masih umur 2 tahun. Oh, masih harus dirawat, perlu perhatian khusus. Dan suami saya itu saturasinya aja sampai 28. Oh, ini bener berarti dirawat ya? Iya, dirawat di ICU selama 3 minggu. Berarti Ciona nggak bisa ngelihat? Nggak bisa, saya hanya melihat dari video call suster. Oh. Jadi waktu suami saya di ruang rawat biasa mau dipindahin ke ICU itu saturasinya turun 28. Jadi semua dokter itu pada lari. Oh, karena 28 ini gitu. Ya. Terus lewat ini gitu ya? Iya. Ibu video call sama HP suster yang ini ya. Kami nanti video call dari dalam pakai HP suster juga. Suami saya udah ngantuk. Dan mukanya merah gara-gara tamparan suster. Oh, ditampar biar sadar gitu biar. Iya. Oke. Karena kalau sampai tidur itu lewat. Oh. Ya, jadi saya saat itu yang saya nggak habis pikir ya. Saat melihat kondisi suami saya seperti itu dengan kondisi saya lagi hamil, saya masih bisa berdiri tegak. Wow. Saya cuma bilang dalam hati, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Saya nggak mau suami saya sampai di sini aja gitu. Ya, ini lagi hamil anak kedua. Iya. Ya. Anak kami masih kecil-kecil. Iya dong, betul. Nanti mereka nggak tahu papahnya gitu. Betul. Saya hanya berdoa itu di dalam hati saya. Ya. Sambil saya melihat kondisi suami saya. Susternya bilang, ibu jangan nangis, ibu ngomong katanya. Ibu mau ngomong apa? Saya nggak bisa ngomong. Iya, saking saya takut. Iya. Saya takut saat itu. Dan apa yang terjadi akhirnya? Akhirnya dokter di dalam usaha, saya ditutup teleponnya dulu. Saya masih nunggu di luar. Akhirnya udah naik ke 70 saturasinya. Ya, jadi cepet-cepet dibawa sama perawat sampai lari-lari itu bawanya. Didorongnya juga lari-lari, susternya juga ada yang kejepit lip. Karena kan suami saya harus ditamparin terus gitu. Ya harus dikasih ini pernapasan, dibantu sambil gini-gini. Susternya nggak merhatiin kakinya. Ya jadi kejepit lip. Saya ngikutin, setelah suami saya turun baru saya masuk lift. Masuk lift, dia dibawa ke ICU. Ibu sekarang boleh pulang karena di ICU ini nggak boleh ditungguin gitu. Akhirnya pulang. Iya, jadi kalau ada apa-apa kami telepon. Oke, saya pulang. Ibu juga kan lagi kondisinya lagi hamil. Iya, betul. Iya, karena kami takut gitu ada apa-apa. Betul. Baik gitu. Nah, saya puji Tuhan punya tetangga yang luar biasa. Menolong saya untuk menjaga anak saya yang umur 2 tahun. Oh, jadi tetangga jadinya yang ngerawat? Iya, karena kita tinggal bertiga. Mama saya belum
belum ada, belum ikut saya waktu itu. Oke, ya ampun. Dan mertua saya juga masih di Malang. Dia juga nggak bisa ke Tangerang katanya. Ya. Karena kan lansia, naik Betul. pesawat nggak boleh. Ya, resikonya cukup Iya. tinggi. Betul. Saya di situ hanya mengandalkan Tuhan saat itu. Dan puji Tuhannya saya punya anak yang luar biasa. Dia nggak rewel. Dia mau dititipin. Ya. Mau makan apa adanya. Itu yang membuat saya sedih sebenarnya. Sedih dan bersyukur sebenarnya ya, karena saat kita jauh sama saudara-saudara, tapi Tuhan kirimkan tetangga yang baik. Tapi hari-hari saya itu selama berbulan-bulan selalu menangis. Kenapa? Karena saya menanti kabar baik gitu dari Oke. suami saya. Ya. Waktu yang ibu suaminya drop, Ya. ibu harus ke rumah sakit. Jadi telepon dari rumah sakit itu kadang jam 2 subuh. Jadi saya harus pergi. Belum lagi saya dapat penolakan dari Grab motor. Oh, ditolak-tolak ya? Iya. Karena mereka melihat ibu lagi hamil, Ya, katanya. betul. Ibu nggak bisa. Mau mereka ya. Cari Grab mobil aja, Bu, katanya. Iya. Oh, oke. Saya tuh kalau pakai Grab mobil, uang saya kan pas-pasan. Karena kan selama ini yang mencari nafkah kan suami gitu. Tapi waktu teman-teman saya, teman dari gereja juga waktu itu menolong secara materi, berkat makanan juga ada gitu, puji Tuhan. Tapi kan kita harus mengatur keuangan juga saat itu, nggak bisa yang langsung ini nggak berpikir panjang, kan itu uang harus cukup. Betul, ya. Nah, terus dokter sampai bilang gini, kalau ini kan suami ibu saturasinya nggak stabil. Nah, ini bisa menyebabkan kematian. Jadi nanti jantungnya, paru-parunya itu semua terganggu gitu. Jadi ibu harus terus banyak berdoa. Kami di sini berusaha. Saat dokter bilang seperti itu, saya hancur. Karena di rumah saya pun banyak yang meninggal di kompleks saya, banyak bendera kuning. Nah, saya pulang ke rumah, saya pagi-pagi saya berdoa, saya nangis. Saya bilang, Tuhan, saya harus gimana? Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya nggak banyak bicara Tuhan sembuhkan, Tuhan apa, nggak. Saya cuma bilang nangis, saya cuma bilang itu sama Tuhan. Tapi saya merasakan Roh Kudus hadir. Tuhan memeluk saya saat itu. Wow. Pelukannya tuh hangat. Seperti menenangkan saya gitu. Sampai yang di dalam hati saya itu ada, kamu nggak usah takut, karena ada aku. Jadi yaudah, saya berserah sama Tuhan. Saya percaya suami saya sembuh. Tapi ya puji Tuhan, saya menerima kabar baik. Selama 3 minggu di ICU, suami saya itu bisa pulang. Walaupun saturasinya dia itu masih 90. Masih belum stabil sebenarnya. Belum stabil. Dan kami pulang harus bawa tabung yang kecil sama tabung yang lebih besar. Suami saya juga belum bisa berjalan karena terlalu lama di ICU kan. Jadi waktu dibawa pulang ke rumah berarti lanjut perawatan di rumah ini? Iya. Berarti Ciona yang ngerawat? Iya. Wow. Dalam kondisi suami belum bisa berjalan ya? Iya. Terbaring lemas karena otot-ototnya kan mengecil. Berarti ini ya semuanya, mohon maaf ya, buang kotoran apa segala macam Ciona yang ngerawat semuanya? Iya. Wow. Inilah pernikahan. Iya.
Inilah pernikahan. Dalam keadaan apapun selalu bersama. Iya. Dan dalam kondisi seperti ini justru disinilah ya cinta itu dibuktikan ya. Jadi benar-benar ya mandiin semuanya lah ya gitu ya. Iya. Terlebih kotoran ya. Iya, ngelap-ngelap, buang kotoran, sampai akhirnya saya di titik yang lelah. Capek juga. Iya, lelah. Saya bilang, saya baru makan. Oke. Iya, dari tadi kamu buang kotoran terus. Saya juga lagi hamil, saya pengen dimanjain sama kamu, tapi kamu malah seperti ini gitu. Ya, sifat dasar manusia muncul. Akhirnya suami saya langsung, kamu nggak usah bersihin, saya mau usaha sendiri. Oke. Saya mau belajar. Jadi dia berbaring ke kiri, ke kanan, Oke. berlatih angkat kaki, angkat tangan, sampai akhirnya dia jalan pelan-pelan pakai alat bantu yang Oke. didorong itu. Ke kamar mandi. Akhirnya bisa ya? Ya bisa. Hampir 1 bulan kurang. Dan 2 bulan itu baru masuk kerja lagi. Oke. Jadi puji Tuhan ya, nggak terlalu lama ya. Oke. Dan akhirnya melahirkan anak kedua ya? Iya. Wow. Saya bersyukurnya waktu itu para dokter sama susternya bilang saya kayak nonton drakor katanya. Kayak nonton drakor gimana? Iya, jadi suami yang sekarat, maksudnya Ya. yang temennya dia waktu di ICU juga Ya. langsung lewat semua, Iya. tapi dia yang selamat, Tuhan sembuhkan. Iya. Istrinya lagi hamil. Hamil. Ya, jadi terharu katanya. Iya, iyalah. Ini benar-benar kayak drakor ya. Iya, jadi kayak nonton drama Korea katanya. Kami bisa melewati badai itu. Ya, itu semua karena Tuhan. Iya. Dan memang dalam pernikahan tidak mungkin tidak ada badai. Iya. Suami pernah sakit dan Ciona bisa rawat. Itulah pernikahan. Ciona pernah sakit juga? Pernah. Oh ya. Jadi waktu 2023 akhir, Ya. saya sering sakit perut. Oke. Saya sakit perut sampai akhirnya saya nggak tahan. Ya. Nyeri yang sangat dahsyat. Oh. Saya pergi ke klinik, ini harus dibawa ke rumah sakit, nggak bisa kita tanganin di sini. Ya. Karena alat-alat kami terbatas. Ya. Saya pergi ke rumah sakit, saya ketemu penyakit dalam, saya harus di rongsen segala macem, dan sampai akhirnya di MRI ketahuan kalau saya usus buntu 5 cm. 5 cm? Ya. Itu cukup panjang? Ya. Oke, dan harus operasi? Ya, harus operasi. Itu karena kan prosesnya panjang dari yang akhir 2023 itu. Ya. Dijadwalin operasi itu bulan Maret. Oke. Ya, bulan Maret, tanggalnya sekian, tapi saya harus menunda. Oke. Dan bagaimana itu dengan ditunda seperti itu? Karena mertua saya kritis. Oh, ini masa-masa mertua kritis, Ciona juga lagi sakit. Iya. Wow. Jadi mertua saya itu punya kanker payudara. Pada saat itu ya? Sebenarnya dia udah 5 tahun. Oke. 5 tahun mengalami kanker. Sudah operasi, sudah kemo, tapi kankernya sudah menyebar ke paru-paru. Jadi waktu itu pas tanggalnya saya harus operasi, mertua saya Kritis dibawa ya? pakai ambulan. Jadi Ciona terpaksa harus ke mertua dulu nih? Iya. Jadi ditunda dulu. Wow. Suami saya ketakutan karena yang namanya usus buntu itu kalau pecah kan bahaya. Gimana? Jadi ini benar-benar perjuangan hidup dan mati pada saat itu nih. Kondisi saya itu sebenarnya nggak bisa berdiri tegak. Oke. Tapi Tuhan mampukan saya. Ini langsung ke mertua nih ya? Iya. Jadi kami bolak-balik ke rumah sakit Ya. untuk ngurusin mertua. Ya. Sampai akhirnya mertua tutup usia. Oh, akhirnya dipanggil Tuhan. Ya.
dipanggil Tuhan. Nggak lama, seminggu di rumah sakit mertua dipanggil Tuhan. Dan kami juga harus mengurusi dulu acara dukanya. Baru saya telepon ke rumah sakit untuk operasi. Ya, untuk ini operasi. Penundaannya lama sekali. Ya, lama. Suami saya juga selalu ngingetin, ayo mau kita operasi, ma, aku takut kamu kenapa-napa gitu. Ya udah, akhirnya di rumah sakit menjadwalkan itu bulan Maret akhir di 2024. Saya ini sebenarnya udah operasi ketiga kali. Oh, jadi udah pernah 2 kali gitu? Ini yang usus buntu keempat. Oh, udah pernah 3 kali, ini yang keempat? Iya. Jadi yang pertama itu kan sesar, anak pertama. Terus yang kedua sesar juga. Yang ketiga itu batu empedu. Ya, batu empedu. Dan yang keempat ini yang usus buntunya. Dan akhirnya operasi? Ya, saya nggak tahu waktu mau operasi usus buntu itu saya memiliki hati yang penuh ketakutan. Sebenarnya saya udah pengalaman gitu. Tapi saya merasa saya nggak enak hati untuk saya ikut operasi saat itu gitu. Padahal saya udah berdoa, saya udah tenang, tapi masih ada rasa takut gitu. Akhirnya ya udah deh, jalan aja operasi karena kita kan mikirnya panjang. Akhirnya dioperasi. Pas di ruangan operasi itu saya disuruh duduk nih sama dokter anestesi. Ibu coba ya miringin ke kanan badannya. Karena yang pengalaman ketika operasi itu saya tuh disuruhnya lurus. Ini suruh miring? Iya, disuruh miring. Tapi ya udahlah, saya nurut aja karena itu kan dokter. Jadi saya ngikutin apa kata dokter. Ketika saya di bius lokal di area tulang punggung, kaki saya yang kanan itu terhentak spontan, dan itu rasanya panas, ada rasa kebakar. Yang waktu dia kasih obat. Jadi pas dia suntik begini, langsung loncat, ada kebakar sama nyeri dahsyat. Terus saya nanya, saya langsung teriak kan, aduh sakit banget kata saya gitu. Terus iya maaf ya bu, kata dokter anestesinya waktu itu cewek, maaf ya bu gitu. Iya gitu. Terus saya ngerasa ini kenapa ya gitu, kok bisa kaki saya loncat tiba-tiba gitu. Tapi karena obat biusnya udah jalan, jadi saya nggak merasakan lagi. Terus saya dioperasi berjalan dengan lancar. Saya ke ruang pemulihan. Saya belum ada rasa apa-apa itu di kaki saya. Nah, saat saya di ruang rawat inap biasa, sekitar jam 5 sore obat bius itu udah habis. Baru saya ngerasa kesemutan yang 10 kali lipat dari biasanya. Rasa kaki terbakar, tersetrum, nyeri. Ini semacam malpraktek ini? Iya. Saya akhirnya nangis. Pak, ini tolong Pak, kaki saya sakit. Terus suami saya langsung lari ke perawat. Udah nggak mencet bel lagi tuh. Langsung dia lari ke perawat, tolong istri saya itu kakinya kenapa gitu. Akhirnya suster juga lari ke ruangan saya. Terus dia bilang, ibu kan operasi usus buntu, kenapa kakinya yang sakit gitu. Karena saya ditanya seperti itu, saya kesel gitu. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba aja kaki saya sakit. Tadi tuh waktu saya disuntik anestesi, kaki saya tuh tiba-tiba loncat spontan gitu. Dan itu ada rasa kebakar. Tolong tanyain sama dokter anestesinya gitu. Akhirnya perawat nanyain, terus dikasih obat suntik sama obat nyeri diminum juga. Masih bingung nih, dokter anestesi juga masih nggak tahu kenapa gitu, apa yang terjadi gitu. Mereka juga nggak tahu ya. Iya. Waduh.
Terus sampai saya pulang 4 hari saya di rumah sakit, masih belum ada jawaban itu kaki saya kenapa. Nah, kami pulang ke rumah, pas saya pulang ke rumah kaki saya bengkak. Iya, bengkak. Terus merah. Tapi masih bisa jalan? Saya belum berani jalan. Oh, ini kursi roda ya? Belum pakai kursi roda. Jadi masih jalan biasa kayak merambat-rambat tembok. Kadang dibantu suami saya digendong. Terus itu gimana? Hari demi hari makin bengkak? Iya, makin bengkak, lama-lama menghitam. Hah? Jadi kaki kanan saya sama kaki kiri saya itu hitam sama putih. Jadi beda. Dan itu pihak dokter gimana? Nggak ada tanggung jawab? Nah, pas saya jadi udah dirawat itu kan kita kontrol kembali gitu, check up. Dan diperiksa, saya cerita ini kaki saya kenapa nggak sakit ya, maksudnya bengkak begini gitu. Nah, yang waktu ke dokter sesudah rawat inap itu saya pinjam kursi roda yang di rumah sakit. Terus sama dokternya dicek, emangnya apa yang terjadi, kata dokter yang bedah itu. Karena hasil dari jahitan usus buntu ibu ini bagus, rapi katanya. Tapi kenapa kakinya sakit gitu. Akhirnya dokter bedah memutuskan untuk saya ke dokter syaraf. Ke dokter syaraf, dicek sama dokter syaraf nyaranin untuk di fisioterapi. Mungkin ini ada kemungkinan kena saraf. Dan hasilnya seperti apa? Hasilnya ya apa? Semakin baik atau semakin buruk? Semakin buruk. Seburuk apa? Sampai nggak bisa jalan. Pas dari dokter saraf itu kan dikasih surat untuk fisioterapi. Dikasih surat untuk fisioterapi. Saya kembali dulu ke rumah karena kan waktu itu nggak boleh langsung ke fisioterapi, jadi harus nunggu besok. Nah, pas saya pulang langsung. Jadi kalau saya sentuh kaki saya, diginiin aja, itu setrum, kebakar. Saya nangis. Itu sakit sekali. Iya, sakit sekali. Nah, ini dengan kondisi seperti ini bagaimana nih? Ini mengurus suami, mengurus 2 anak, gimana? Iya. Jadi saya harus terpaksa. Jadi kayak saya harus merasakan sakit, tapi saya harus berdiri. Jadi, karena harus mengerjakan pekerjaan rumah seperti itu? Iya. Masih bisa kerjaan rumah? Iya, masih yang ringan-ringan, kayak masak. Masih bisa masak? Iya, karena anak-anak saya itu termasuk anak-anak yang nggak suka beli makanan di luar. Waduh, jadi harus tunggu mamanya masak? Iya. Cuci baju semuanya masih dilakukan oleh Ci Yona? Iya, kadang saya, kadang suami. Jadi kami saling bekerja sama. Jadi dia setiap saya mau ke toilet atau mandi, saya selalu dipapa suami saya. Gantian. Iya. Dulu dia sakit, Ciona yang ngurus. Sekarang Ciona yang sakit, suami bantu ngurus. Inilah pernikahan. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, selalu bersama. Saling mendukung. Sampai maut yang benar-benar menceraikan. Ada beberapa pernikahan di luar sana, pasangannya sakit-sakitan, udah nggak bisa buat apa-apa lagi, ceraiin. Itu nggak bisa. Ya, jadi buat bapak ibu teman-teman di luar sana, pasanganmu sakit, urus. Pasanganmu lagi terpuruk, tolong. Bukan ditinggalin, bukan diceraiin. Jadi apa yang dilakukan oleh suami sama Ciona itu luar biasa. Jadi benar-benar inilah nikmatnya pernikahan. Ya, jadi Ciona mengalami masa-masa benar-benar sangat terpuruk pada saat itu ya. Saya sampai akhirnya saya bilang sama suami saya kondisi saya udah makin memburuk. Jadi lebih baik kita sewa kursi roda. Akhirnya suami saya cari tahu di online. Kami dapat kursi roda. Saat itu kamu mau nyewanya berapa lama gitu? Sebulan lah udah sembuh kayaknya. Iman ini ya. Iya. Oke, akhirnya sewa nih jadi. Iya, sewa.
sebulan dulu. Iya. Ternyata kan kami bolak-balik dokter saraf. Iya. Nah, Iya. dalam masa saya lagi berjuang untuk sembuh, anak saya Ya. yang 2 tahun saat itu, yang 5 tahun saat itu Oke. kan masih 5 tahun Iya. sama 2 tahun Iya. sakit dan Hah? harus dirawat di rumah sakit. Mereka kena virus Dua-duanya? sakit perut, ya, dua-duanya. Karena anak saya itu kalau sakit selalu bareng. Kakak adik ya. Iya, jadi kayak Sehati. saudara kembar. Nah ini gimana ceritanya? Ciona lagi di kursi roda, terus kedua anak sakit, harus dirawat di rumah sakit. Ini gimana ceritanya nih? Ada 3 orang sakit nih. Iya. Jadi ya saya pakai kursi roda, puji Tuhannya itu satu kamar itu boleh kakak adik. Sebenarnya kan nggak boleh. Oke. Ya, kalau anjuran dari pemerintah. Ah, Tapi karena dia melihat kondisi kaki saya, Iya. kalau harus bolak-balik beda bolak-balik ruangan. ke ruangan ya, Iya. repot. Ya, akhirnya saya di ruangan itu, kursi roda tetap di bawah. Jadi anak satu nangis, saya coba berdiri, saya tenangin, satu lagi nangis, saya tenangin. Sampai akhirnya ada dokter anak datang. Kita udah cukup kenal sama dokter anak karena kami kan sering kontrol yang Ya. kecil. Oke. Nah, terus dokter anak nanya, kok ibu kenapa pakai kursi roda gitu. Ya. Terus saya ceritain Oh. dari awal sampai akhir. Dia kaget. Terus ya udah Bu, cepat sembuh. Nah, anak-anak saya pulang, terus kami kembali kontrol lagi ke dokter anak. Seminggu setelah dirawatnya, dokter anak nanya, ibu nama lengkapnya siapa? Saya Yona Priyanti, Dok. Oh yaudah, terima kasih ya Bu gitu. Saya sempat curiga. Kenapa nih? Nanya-nanya gitu ya? Iya. Oke. Ini kok dokternya nama lengkap saya ya? Mau apa gitu. Nah, terus ternyata yang pas saya lagi nunggu di dokter saraf, Ya. di dokter saraf ada perawat yang nyamperin saya. Ibu udah dipanggil ke dokter saraf belum? Belum, masih nunggu. Habis dari dokter saraf, ibu ketemu dokter anestesia. Oh, oke. Saya kaget sama suami saya. Saya bilang, kok dokter anestesi mau ketemu ya? Padahal yang waktu kejadian itu saya sempat marah. Saya marahnya sama suami tuh kayaknya nggak ada tindakan istrinya Ya. sampai kayak gini gitu. Iya, betul. Iya, maksudnya kamu tuh nggak ngelihat saya nggak bisa jalan, saya nggak bisa ngurus anak-anak. Iya. Kamu nggak ada marah gitu sama dokter yang nyuntik saya gitu, sampai saya sampai dibuat seperti ini gitu. Suami saya bilang gini, kalau kita marah-marah, yang ada kamu nggak ditanganin. Lebih baik kita berdoa. Ini gimana caranya supaya kita itu dipertemukan sama dokter anestesi. Karena kalau kita tiba-tiba ke ke informasi nyari-nyari tahu, pasti nggak akan dikasih tahu, kata suami saya. Udah, akhirnya saya mencoba untuk mengikuti apa kata suami saya. Nah, pas saya ketemu dokter anestesi dari yang dokter saraf itu, dokter anestesinya langsung menatap dalam. Dia bilang, maaf ya Bu gitu. Saya minta maaf katanya. Oke. Ibu harus mengurus 2 anak, masih kecil, pasti repot dengan kondisi seperti ini. Iya dong. Iya. Tapi yang anehnya saya nggak bisa marah. Ya. Oke. Kayak Tuhan itu melembutkan hati saya. Oke. Ya, suami saya pun ya seperti biasa gitu. Kami bicara seperti biasa. Tapi dokter anestesinya itu bukan dokter yang menyuntik saya saat itu. Oh, bukan. Ini dokter berbeda. Ya, jadi ini lebih seniornya. Oh. Dan laki-laki. Ketemu sama seniornya nih. Iya, Oke. langsung ketemu seniornya. Terus dia bilang, Ibu, saya akan mengusulkan untuk Ibu fisioterapi sampai kaki Ibu sembuh.
Oh. Sampai ibu bisa jalan lagi, bisa main lagi sama anak-anak. Terus ibu juga setiap dokter ketemu dokter saraf, ibu juga ketemu saya. Oh, mantap nih, ini suhunya langsung gerak nih. Ya. Terus saya itu kan kalau dari peraturan pemerintah itu 1 hari nggak boleh ketemu 2 dokter. Oh. Ya, yang fisioterapi aja 1 bulan itu harus 8 kali. Oke. Tapi saya bisa menggunakan itu selama 3 bulan. Oke, ini. Dan setiap seminggu 3 kali. Ini luar biasa sekali ya. Iya. Dan akhirnya? Iya. Sembuh? Sembuh 2 bulan. Wow. 2 bulan. Okay. Tapi, puji Tuhan. Tapi dokter itu sempat bilang sama saya, ibu ini kena saraf. Ya, jadi kemungkinan sembuhnya itu 1 atau 2 tahun. Oke. Saya kaget. Ya, lama sekali nih. Iya. Maksudnya saya harus di kursi roda. Terus-terusan dengan anak-anak saya yang masih kecil. Iya. Saya waktu itu sempat marah sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Iya. Saya kecewa sama Tuhan. Saya bilang, ini nggak adil Tuhan. Saya sempat berpikir untuk mengakhiri hidup saya. Sampai mau mengakhiri hidup? Iya. Oke. Karena saya merasa lelah. Capek? Iya. Anak-anak masih kecil. Saya harus mengurus suami. Iya. Dengan kondisi kaki yang bengkak, hitam. Kalau disentuh sakit. Oke. Tapi tidak dianjurkan amputasi ya, tidak ya? Enggak. Saya malah takut waktu itu berpikir seperti karena udah hitam gitu ya? Iya. Jadi sampai lutut. Sampai lutut? Iya. Wow. Udah beda warnanya. Okay. Saya takutnya kena diabetes atau apa gitu. Iya. Tapi waktu itu saya bersyukurnya di saat terpuruknya saya nggak pernah meninggalkan Tuhan. Walaupun saya kecewa, marah. Iya. Ya, sifat manusia saya keluar. Tapi saya terus mendengarkan firman Tuhan. Puji-pujian. Saya berpikir, apa ya salah saya? Apa yang Tuhan sedang berikan untuk saya? Teguran apa ini gitu ya? Terus sampai akhirnya saya mencoba untuk merendahkan diri. Saya bilang, Tuhan gak apa-apa, apapun yang saya alami saat ini, tapi saya mau Engkau ada terus untuk saya. Sampai akhirnya hati saya lunak. Di situ saya mencoba untuk ya udah, maunya Tuhan deh. Ya, suami saya juga dengan sabarnya mengurus saya. Wow, ya. Dengan penuh kasih sayang. Anak-anak juga puji Tuhan gak rewel. Ya. Paling cuman makanan gak mau beli. Pengennya beli masakan mama walaupun telur apa gitu. Ya. Hari-hari saya lalui dengan air mata, dengan putus asa, tapi tetap percaya Tuhan Yesus. Sampai akhirnya yang 2 bulan itu saya sembuh. Saya nggak pakai kursi roda lagi. Jadi dokter bilang 1-2 tahun, ini jadi 2 bulan ya? Iya. Lepas kursi roda. Iya, lepas kursi roda. Berjalan normal. Berjalan normal, masih harus merasakan sakit. Iya. Tapi sudah bisa lepas kursi roda gitu ya. Wow. Jadi apa ya? Warna kaki tetap masih beda, cuman nggak bengkak. Udah mulai kempes gitu ya. Oke. Tapi selain perawatan di dokter, saya juga ada perawatan di luar. Iya. Karena saya berusaha nih, gimana caranya saya cepat bisa mengurus anak. Ya, apapun saya akan lakukan buat anak-anak saya gitu. Jadi saya sampai bilang, Tuhan jangan panggil saya ya. Anak saya masih kecil saat itu. Ketakutan saya sebagai ibu gitu. Karena ya kita kalau udah punya anak, yang kita pikirkan
masa depan mereka gitu. Iya. Nah terus tapi saya terus ngikutin fisioterapi Ya. selama 3 bulan. Akhirnya saya stop. Saya stop, kata saya, Pak, saya nggak mau fisioterapi lagi. Tapi kan kaki kamu masih beda warnanya. Ya. Kamu masih kesemutan, masih kesetrum. Ya. Gak apa-apa. Saya tuh kasihan sama kamu yang banyak izin. Karena kan dia kerja di orang, karyawan. Jadi banyak pengorbanannya ya. Iya. Demi kesembuhan istri. Wow. Apalagi anak saya udah les. Harus izin-izin terus. Oke. Jadi ini keputusan besar ini ya, berhenti fisioterapi. Ya. Keputusan besar berhenti fisioterapi. Saya percaya Tuhan akan sembuhkan saya. Itu iman ya. Pokoknya aku sembuh dalam nama Yesus. Kalau saya sampai di titik ini, berarti Tuhan mampukan saya. Wow. Ini udah normal ya, saat ini ya? Udah sama. Udah sama, warna semua udah sama ya? Udah nggak ada keluhan lagi? Iya, dari awal tahun kemarin. Dari awal tahun kemarin? Tahun ini 2025. Wow. Ya, warna kaki saya udah sama, saya udah sehat, saya mau gerak ke sana ke sini udah. Iya. Wow, ini kesaksian yang nyata di mana Tuhan Yesus berkarya ya dalam hidup Giona ya. Iya. Bahkan bisa mengalami mujizat ya, kesembuhan total ya. Iya. Luar biasa. Jadi terima kasih buat Giona yang sudah bersaksi di podcast Kana. Dan selama pernikahan pasti akan ada banyak persoalan. Ini belum akhir. Akan ada lagi persoalan-persoalan yang lain. Pesan aku sebagai seorang hamba Tuhan adalah tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Ya. Tetap setia sama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Oke, kecewa, marah, manusiawi, tetapi yaitu anggap emosi sesaat. Cepat sadar, bertobat, dan kembali lagi menomorsatukan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kalau kalian mau bersaksi seperti Giona, sangat boleh. Khusus yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan kalau kalian mau bersaksi, boleh DM kami di Instagram Dulos Production atau di TikTok Dulos Production. Mari bersaksi seputar pernikahan Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Siapa tahu lewat kisah pernikahan kalian banyak rumah tangga di luar sana yang dikuatkan. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah minggu di Hotel Haris lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana, mari bergabung buat Bapak Ibu teman-teman yang berada di wilayah Jakarta Pusat dan sekitarnya. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai, pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai, pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai dengan pasangan. Mari terus kita dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang sudah tertera di layar masing-masing. Sampai ketemu di podcast Kana berikutnya. Say no to divorce.